Yesus, aku berjanji jadi sahabat yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, rela berkorban beramal. Akal iblis akan kulawan, firman Tuhan aku wartakan, mulai kini sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi sahabat yang setia, giat belajar, kuat beriman, siap menjadi saksimu. Senyum manis aku berikan, amal bakti aku serahkan, mulai kini sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tetap setia pantang mundur. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, terima kasih karena Engkau telah memberikan kesempatan kami untuk melakukan Bina Iman Anak secara online. Berkati kami untuk dapat mengenal dan mengasihi Engkau melalui firman yang akan disampaikan oleh Kakak Pembina Bia. Berkati teman-teman supaya semakin semangat mengikuti kegiatan Bia walaupun secara online. Terima kasih Bapa, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Halo adik-adik Bina Iman Santa Ambrosius, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat ya. Sebagai anak Katolik yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, kita juga harus semangat menanggapi kasih Tuhan. Gimana caranya? Betul, baca kitab suci, mengikuti misa bersama papa mama secara online di rumah. Betul, belajar dengan rajin, membantu papa mama, sayang kepada keluarga dan teman-teman. Oh ya, jangan lupa berdoa. Berdoa tidak hanya untuk diri sendiri. Kita juga bisa mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka yang sedang terkena musibah dan juga mereka yang terdampak COVID-19. Mereka juga perlu kita doakan loh. Oh iya, satu lagi, kita perlu mendoakan community helpers. Wah, siapa itu community helpers? Yaitu mereka, orang-orang dengan profesi dan keahlian mereka bekerja melayani masyarakat. Misalnya, polisi, dokter, guru, dan lain sebagainya. Nah, inilah tugas anak-anak misioner. Masih ingat dengan 2D dan 2K? Wah, apa ya singkatan dari apa itu? Betul, doa, dharma, kurban, dan kesaksian. Seperti yang dipesankan Bapak Paus Fransiskus berikut ini. Saya bangga dan bahagia karena kamu saling membantu satu dengan yang lain, melampaui batas-batas parokimu, keuskupanmu, negaramu, bahkan benua. Ketahuilah betapa kecil pun ungkapan doa, dharma, dan kesaksian kamu. Jika itu kamu buat dengan cinta, maka sungguh semuanya itu akan tidak terhingga nilainya dan mulianya di mata Tuhan, seperti yang disampaikan Bapak Paus Fransiskus pada tanggal 6 Januari 2016. Nah, di Bina Iman Online kali ini ada yang spesial loh, karena akan ada teman-teman kita yang akan melakukan wawancara khusus
dengan beberapa community helpers. Wah, mau tahu bagaimana proses wawancara mereka? Nanti kita simak ya. Nah, kita juga akan belajar dari kisah Sakius. Sakius yang dalam kekurangannya, dia pun bisa berjumpa dengan Yesus. Nah, adik-adik, kayaknya sudah tidak sabar lagi ya kita. Yuk, mari kita saksikan. Halo teman-teman, nama saya Bella. Aku pengen bertanya dengan mamaku karena mamaku seorang guru. Dengarkan ya. Halo Mama. Halo sayang. Mama besok ke sekolah. Iya, besok mama sekolah. Kan mama jadi guru, besok harus mengajar. Mama suka jadi guru. Mama senang jadi guru karena menjadi guru itu menyenangkan. Bisa mendampingi anak-anak belajar. Dari anak-anak yang tadinya tidak bisa membaca, bisa membaca. Dari yang tadinya tidak percaya diri, pemalu, menjadi percaya diri, mau tampil. Lalu yang tadinya anak-anak tidak tahu, anak-anak menjadi tahu. Apa sih tugas guru itu, Ma? Tugas guru itu yaitu mengajar, mendidik, mendampingi anak-anak yang dipercayakan kepada mama supaya anak-anak menjadi cerdas. Lalu mereka bisa mempersiapkan diri untuk masa depan mereka. Apa dukanya jadi guru? Duka atau tidak senangnya menjadi guru itu ketika ada murid atau siswa, muridnya mama yang tidak bisa atau masih belum paham, nilainya jelek, kemudian ngambek, lalu berantem. Itu yang membuat mama sedih. Tapi mama tidak putus asa. Mama tetap mendampingi mereka, tetap mencintai mereka. Kalau ada masalah, gimana cara lakukan, Ma? Nah, kalau ada masalah nih, misalnya anak-anak tidak tertib di kelas, tidak mendengarkan guru, mama beritahu mereka dengan baik-baik. Lalu ketika ada anak ngambek nih nggak mau sekolah, itu mama bisa telepon ke anak itu. Kemudian mama membujuk dia supaya mau sekolah, memberi semangat. Jadi setiap hari ada saja, tapi semua masalah pasti bisa diatasi. Ya, yang penting semangat. Terima kasih, Mama. Sama-sama. Papi jadi dokter kan susah. Kenapa Papi pilih menjadi dokter? Jadi dokter itu butuh suatu panggilan di dalam diri kita. Jadi perlu juga passion di dalam diri kita untuk menjadi dokter. Kenapa butuh passion? Karena kita suka melihat nih orang sakit, aduh sakit, gak bisa berobat misalkan, dia gak punya uang. Nah, dengan jadi dokter kita bisa menolong orang, bisa menolong keluarga kita, bisa juga memberikan pelayanan yang terbaik berdasarkan ilmu yang kita pelajari waktu di sekolah. Tugas dokter apa aja sih Papi? Nah, tugas dokter tuh banyak. Pertama yang penting adalah kita harus memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien-pasien kita dengan baik, dengan benar, dan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang kita pelajari. Nah, kalau kita bisa memberikan suatu pelayanan yang terbaik bagi pasien-pasien kita, ya kita berharap supaya Tuhan memberikan jalan, memberikan kesembuhan melalui tangan-tangan kita sebagai dokter untuk dapat menyembuhkan pasien-pasien kita. Apa suka dukanya menjadi dokter Papi? Dukanya dulu deh ya. Nah, menjadi dokter itu dukanya ya kita harus menyediakan waktu buat pasien-pasien kita. Terus juga kita harus belajar. Itu yang terpenting, belajar. Belajar itu seumur hidup kalau kita mau jadi dokter. Terus kita belajar, kita mengasah ilmu kita supaya kita dapat memberikan pertolongan kepada pasien-pasien kita. Nah,
sukanya juga banyak sekali yang papi rasakan. Salah satunya nih, kalau papi sudah memberikan pelayanan kesehatan dan pasiennya sembuh, wah itu suatu kepuasan di dalam batin, di dalam hati, bahwa kita manusia bisa memberikan kesembuhan yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita melalui tangan kita, melalui ilmu kita. Nah, dengan memberikan kepuasan itu, kita juga akan terus bersemangat untuk memberikan pelayanan-pelayanan kesehatan bagi mereka semua. Kalau papi mengalami kesulitan, apa yang papi lakukan? Kalau kesulitan, yang pasti nomor satu adalah doa. Doa itu yang terpenting dalam melakukan hal. Sebelum kita memulai suatu kegiatan, setiap kita mau melakukan tindakan, doa itu adalah nomor satu. Dengan doa, meminta bantuan Tuhan, supaya Tuhan memberikan kuasanya, Roh Kudusnya, untuk membantu kita dalam menjalankan aktivitas pekerjaan kita. Nah, sebagai dokter, wajib untuk berdoa dengan Tuhan secara personal, secara pribadi, secara serius, bahwa kita mau dipakai Tuhan sebagai alat untuk menyembuhkan pasien-pasien kita. Papi masih mau melayani nggak walaupun ada banyak kesulitan? Wah, itu udah pasti terus akan memberikan pelayanan kepada pasien-pasien, karena mereka itu perlu dokter. Kalau mereka sakit, nah mereka kalau nggak punya uang, kalau misalkan kita tidak bisa memberikan pelayanan, ya kasihan mereka. Nah, dengan ilmu yang kita punya, kita harus membantu mereka. Nah, jadi pelayanan tidak boleh berhenti, tetap dilanjutkan walaupun susah. Dan yakinlah Tuhan semua akan memberikan jalannya kalau kita mengalami kesulitan seperti itu. Ya. Halo Bapak, boleh ada bertanya pada Bapak? Boleh, mau bertanya apa? Apa saja tugas seorang anggota TNI? Tugas anggota TNI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Kenapa Bapak memilih menjadi TNI? Kenapa tidak memilih yang lain? Menjadi TNI saat itu masih ABRI. Dulu Bapak kalau lihat ABRI saat itu kelihatan gagah, kelihatan berwibawa, kelihatan tertib, kelihatan disegani. Jadi timbul keinginan, dari situlah Bapak ingin menjadi ABRI saat itu. Makanya Bapak berusaha untuk daftar ABRI saat itu tahun 1998. Apa suka dukanya menjadi TNI? Sukanya ya merasa terhormat, merasa bangga, merasa senang bisa masuk bergabung ke dalam institusi TNI yang selama ini menjadi garda terdepan dalam pertahanan negara. Dukanya saat tugas harus keluar kota yang agak memakan waktu lama, harus jauh dengan kakak, dengan adel, dengan mama. Jadi ada saat-saat kangen, ada rasa sepi. Itulah yang Bapak rasa kalau lagi berjauhan dengan kalian. Apabila dalam menjalankan tugas sebagai TNI mengalami kesulitan atau kesalahan apa yang dilakukan? Dalam institusi TNI itu kan ada garis komando. Jadi kalau bawahan ada kesulitan, kita harus lapor secara hierarki kepada pimpinan yang lebih tinggi untuk mendapat solusi untuk mengatasi segala kesulitan yang kita hadapi di lapangan.
kasih Bapak. Adel boleh tanya-tanya Bapak. Sama-sama. Apa pekerjaan Mama sehari-hari? Pekerjaan mama sehari-hari urus catering, urus anak-anak, kemudian jualan-jualan online. Kenapa Mama pilih kerja di rumah? Mama pilih kerja di rumah biar punya waktu buat kalian. Apa sukanya dan dukanya jadi ibu rumah tangga yang kerja di rumah? Sukanya banyak sih. Sukanya bisa bersama kalian, mama bisa mengawasi belajarnya, bisa melihat kalian tumbuh. Dukanya kadang-kadang bosen, butuh holiday. Saat mengalami kesulitan, permasalahan apa yang dilakukan? Apakah Mama bahagia? Pada saat kita kesulitan, pasti kita akan selalu, mama akan ajak kalian berdoa bersama dalam keluarga, terus kemudian ya udah serahin aja sama Tuhan. Apakah mama bahagia? Iyalah, bahagia bisa bersama anak-anaknya. Halo Romo, saya Arthur dan ini Viala. Arthur dan Viala boleh tanya-tanya kepada Romo. Halo Arthur, halo Villa, apa kabar? Baik-baik kan? Ya, boleh dong, mau nanya apa sih? Apa sih tugasnya seorang Romo? Tugas-tugas seorang Romo ya? Wah, ada banyak tuh. Mau tahu? Ya, tugas Romo, mimpin misa, mengajar, dan juga nemenin teman-teman semua yang ada di sini di Paroki Ambrosius. Gitu. Gitu ya. Kenapa Romo pilih jadi Romo? Kenapa tidak menjadi yang lain? Romo kan bisa bernyanyi. Jadi mungkin Romo bisa menjadi penyanyi loh. Kenapa Romo pengen jadi Romo? Karena teman-teman, jadi Romo itu menyenangkan, ya. Kenapa menyenangkan? Bisa dekat sama Tuhan, ya. Lalu di paroki ini misalnya, ya, disayang banyak orang, bapak-bapak, ibu-ibu, oma, opa, dan juga adik-adik semua. Nah, enak kan? Ayo, siapa yang di sini yang pengen jadi Romo? Tunjuk jari. Begitu ya. Apa sih suka dan dukanya menjadi Romo? Yang menyenangkan jadi Romo itu ada banyak teman-teman, ya. Bisa dekat sama Tuhan Yesus, disayang banyak orang, disayang teman-teman semua, disayang bapak-bapak, ibu-ibu, oma, opa, dan juga Romo punya kesempatan ketemu sama banyak orang, ya, ketemu saudara-saudari yang baru dalam Kristus. Nah, yang kurang menyenangkan jadi Romo, ya, Romo di sini tinggal sendiri, ya, jauh dari orang tua. Itu sih, sisanya menyenangkan semua, happy. Begitu ya. Kalau Romo mendapat kesulitan atau masalah, apa ya yang dilakukan Romo? Ya, kalau Romo sedang dalam kesulitan, Romo berdoa, ya, mohon kepada Tuhan supaya Tuhan membantu Romo menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang Romo hadapi. Lalu juga bisa cerita-cerita sama orang tua, ya, mengenai kesulitan-kesulitan Romo. Gitu. Terima kasih Romo. Arthur dan Via sudah boleh bertanya. Kapan-kapan tanya-tanya lagi ya. Makasih Arthur, makasih Viela. Makasih ya buat pertanyaan-pertanyaannya, keren. Dah. Sarang yo. Ya. Adik-adik, setiap orang memiliki keunikan dan keistimewaan. Kemampuan manusia bisa berupa kemampuan yang bersifat pengetahuan, pengalaman, perbuatan, dan tanda diri. Contoh keistimewaan itu misalnya bakat olahraga, bakat seni, bakat bermain musik, bakat menggambar, dan bakat berhitung. Ada juga keistimewaan sifat, misalnya sifatnya pendiam, mudah bergaul, berempati tinggi, dan lainnya. Selain itu juga ada keistimewaan secara fisik. Kemampuan kita merupakan pemberian dari Tuhan
yang perlu kita kembangkan agar kita mendapat kebahagiaan. Kemampuan kita sebaiknya dipakai untuk berkarya dan melayani orang banyak. Dalam berkarya, tentunya menghadapi berbagai macam kesulitan. Namun, karena iman dan percaya akan kuasa Tuhan, pasti akan dimudahkan dan diberikan jalan. Karena Tuhan sudah mengutus setiap manusia untuk berkarya, pasti Tuhan menyertai dan memampukan. Adik-adik yang baik, kita harus tetap bersyukur pada Tuhan atas apa yang kita miliki. Setiap kelebihan harus kita syukuri. Adik-adik tidak boleh kalah dengan tokoh dalam Alkitab hari ini. Walaupun ia mempunyai keterbatasan berupa tubuh yang pendek, tapi dia rindu ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Adik-adik tahu apa keuntungan berjumpa dengan Tuhan Yesus? Nah, kalau adik-adik ingin tahu apa keuntungan berjumpa dengan Tuhan Yesus, mari kita dengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Chloe. Shalom adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan kisah tentang Zakeus si pemungut cukai. Nah, sebelum mendengarkan kisahnya lebih lanjut, kakak jelaskan sedikit dulu ya tentang pemungut cukai. Jadi waktu itu adik-adik, pemungut cukai adalah orang yang bekerja mengumpulkan pajak, tapi mengumpulkan lebih banyak daripada seharusnya yang mereka peroleh. Nah, pajak ini akan mereka serahkan kepada penjajah bangsa Yahudi. Nah, pajak yang ini mereka bisa ambil sebagian uangnya untuk jadi upah atau gaji mereka bekerja. Karena ini adik-adik, pemungut cukai biasa dianggap rendah oleh masyarakat Yahudi waktu itu. Karena mereka suka memperkaya diri mereka sendiri. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Zakeus si pemungut cukai hari ini? Yuk kita dengarkan bersama-sama. Pada suatu hari, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Yesus tahu di Yeriko ada seseorang bernama Zakeus, seorang kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya, tapi tidak disukai orang karena pekerjaannya. Diam-diam, Zakeus sudah banyak mendengar cerita kehebatan Yesus yang bisa menyembuhkan orang, mengusir setan, dan bahkan menghidupkan orang mati. Ketika banyak orang bergerak mengikuti Yesus, Zakeus juga mengikuti dari jauh. Ia berusaha untuk melihat orang seperti apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak berdiri di depan dia. Sedangkan badan Zakeus pendek. Tapi dengan kekurangannya itu, Zakeus tidak menyerah dan tetap gigih mencari cara. Lalu Zakeus mendapat ide dan berlarilah ia mendahului orang banyak. Ia memanjat pohon ara di jalan yang akan dilalui Yesus. Dengan demikian, Zakeus berharap dapat melihat Yesus. Yesus sudah tahu apa yang dipikirkan Zakeus. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Awalnya, Zakeus tidak percaya pendengarannya. Tapi Yesus berkata dengan sungguh. Lalu Zakeus segera turun dan dengan sukacita mengajak Yesus ke rumahnya yang indah. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya,
ia menumpang di rumah orang berdosa. Orang tidak suka Yesus mau menyapa Zakeus yang sudah memperlakukan mereka dengan tidak baik. Tapi Yesus tahu apa yang sedang dilakukannya. Yesus ingin menyapa dan menyentuh hati Zakeus agar Zakeus mau bertobat. Kita ingat, Yesus datang ke dunia membawa misi untuk menyelamatkan manusia yang sudah banyak berbuat dosa. Zakeus sangat tersentuh hatinya dengan perhatian Yesus yang mau datang dan tinggal di rumahnya. Setelah Zakeus mendengar ajaran-ajaran Yesus, Zakeus baru sadar selama ini sudah berlaku tidak baik dan merugikan orang lain dengan memeras rakyat. Hati Zakeus mulai berubah dan mau bertobat. Di hadapan tamu-tamu, termasuk murid-murid Yesus yang ikut masuk dalam pekarangan rumah Zakeus, Zakeus memperlihatkan perubahan hati dan sikapnya untuk membalas budi kepada Yesus. Ia berdiri dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Yesus sangat gembira mendengarnya dan berkata kepada Zakeus, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik, gimana tadi setelah dengar kisah Zakeus si pemungut cukai? Ternyata banyak sekali yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah hari ini. Nah, Zakeus adalah orang yang tidak disukai oleh orang lain karena pekerjaannya sebagai apa tadi? Pemungut cukai. Jadi pemungut cukai itu ternyata susah loh adik-adik, karena pertama harus pintar berhitung, yang kedua harus pandai mengatur orang lain, dan pokoknya nggak sembarangan orang yang bisa menjadi pemungut cukai. Sayangnya adik-adik, karena seperti apa tadi kakak bilang, Zakeus menggunakan kelebihannya tadi untuk memperkaya diri sendiri, bukannya membantu orang lain. Tapi ada sisi baiknya lah adik-adik dari Zakeus ini, karena dia satu, dia tidak menyerah, dan yang kedua, dia orang yang gigih. Waktu ngelihat banyak sekali orang yang berkerumun dengan Yesus, dia tidak kehabisan akal. Dia panjat pohon ara karena dia tidak bisa melihat, karena badannya pendek. Jadi dia panjat pohon ara, ternyata bisa dia ketemu Tuhan Yesus. Nah, Zakeus ini sering menjadi bahan ejekan oleh orang-orang adik-adik karena badannya apa tadi? Satu, badannya juga pendek. Adik-adik, Tuhan Yesus itu tahu loh segalanya tentang kita. Tuhan Yesus sudah lebih tahu tentang Zakeus. Makanya Tuhan mau menyelamatkan Zakeus dan dia mau tinggal di rumah Zakeus. Zakeus pun juga tadinya nggak percaya, tapi Tuhan Yesus pun memperlakukan Zakeus sebagai seorang teman. Nah, Zakeus pun mengalami perubahan yang besar. Tadi dia seperti apa perubahannya? Dia bertobat. Dia juga berjanji untuk mengumpulkan uang yang ia rampas sebanyak berapa kali lipat? 4 kali lipat, banyak sekali. Adik-adik, kita masing-masing diberikan bakat, diberikan kemampuan oleh Tuhan. Kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi tergantung kita, apa kita mau pakai kelebihan yang Tuhan beri ini untuk membantu orang lain, apa menjadi Zakeus yang dulu, yang malah memperkaya dirinya sendiri untuk kepentingannya diri sendiri aja. Perlu diingat adik-adik, kalau semua kemampuan yang diberikan kepada kita adalah milik Tuhan. Jadi kita harus gunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan dan juga apa? Membantu banyak orang.
Oh iya adik-adik, Yesus aja mengasihi Zakeus yang pendosa. Bagaimana dengan kita? Tuhan Yesus lebih lagi sayang sama kita. Jadi pertama adik-adik, kita harus percaya dan mengasihi Tuhan. Yang kedua, kita juga jangan lupa berdoa. Ayo, siapa yang suka lupa berdoa nih ya? Mulai sekarang kita rajin-rajin berdoa yuk. Dan yang ketiga, kita juga jangan lupa untuk membantu sesama kita supaya jadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Sampai jumpa. Halo adik-adik, selamat sore semuanya, salam sehat. Hari ini Ibu Anas akan mengatakan sesuatu pada kalian semua. Kalian semua yang ada di sini istimewa, pintar, dan unik. Memiliki kemampuan dan bakat yang berbeda-beda. Ada yang pandai menyanyi, menggambar, olahraga, memimpin teman-temannya, dan masih banyak lagi. Nah, yuk kenali apa potensi kalian. Nah, sekarang Ibu Anas mau tanya, dari siapa potensi yang ada pada diri kita itu? Betul sekali, itu adalah anugerah dari Tuhan untuk kita, supaya kita bisa saling melengkapi. Nah, karena Tuhan sudah memberikan anugerah potensi yang luar biasa kepada kita, maka kita wajib bersyukur kepada Tuhan. Ya, caranya bagaimana? Caranya adalah gunakan potensi kalian untuk hal-hal yang berguna bagi orang banyak. Contohnya kakak Chloe hari ini. Kakak Chloe pandai menggambar. Hari ini dia menggunakan kepandaian menggambarnya untuk membantu kalian memahami firman Tuhan. Itu dia. Nah, kalau Kak Anas bisa menyanyi, Kak Anas bisa ikut paduan suara, ikut kur di lingkungan atau gereja. Nah, ayo kalian juga ya mulai menggunakan potensi kalian untuk hal-hal yang berguna. Nah, hari ini bacaannya adalah tentang Zakeus. Siapa yang tahu tentang Zakeus? Betul sekali, Zakeus badannya kecil, pendek. Nah, maka dia sangat kesulitan waktu melihat Yesus. Tetapi anak-anak, Zakeus punya akal, Zakeus kreatif, dan punya daya juang yang kuat, yang besar. Sehingga Zakeus memanjat pohon, dia berani sehingga melihat Yesus. Nah, setelah dia melihat Yesus, akhirnya dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Perjumpaan dengan Yesus membuat Zakeus mengubah hidupnya. Yang kemarin nih suka bikin orang kesel, marah, jengkel, takut. Setelah berjumpa dengan Yesus, Zakeus berubah menjadi mengasihi dan melayani juga orang lain. Dan mengembalikan uang yang telah dimintanya, dikembalikan ke orang-orang yang tadi dimintanya. Maka semua orang jadi sukacita, jadi senang. Nah, anak-anak, hari ini kalian diutus untuk melakukan sesuatu yang baik, yaitu 2D dan 2K. 2D, D yang pertama adalah doa. Lakukan doa terus-menerus, jangan bosan. Doakan banyak orang, bersyukur, mohon pengampunan, mendoakan orang-orang yang terkena bencana baik karena pesawat jatuh maupun bencana alam lainnya. D yang kedua adalah derma. Sisihkan uang jajan kamu, baju-baju kamu, pakaian kamu, sumbangkan pada orang-orang yang kesulitan. Apalagi saat ini masa sulit, masa pandemi ini panjang ya. Jadi banyak orang yang kesulitan yang perlu bantuan kita. K yang pertama adalah korban. Apa itu artinya? Kita harus berani, bisa mengorbankan keegoisan kita. Misalnya,
Ibu senang sekali main game melulu. Tinggalkan, stop dulu. Aku akan mengorbankan ini, meninggalkan kesenangan saya, ikut misa dulu. Meninggalkan kesenangan saya, membantu mama dulu. Meninggalkan kesenangan saya, belajar dulu. Nah, itu namanya korban. Ya. Nah, anak-anak, yang terakhir adalah kesaksian. Oke, kita harus menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun berada. Jangan takut, Tuhan menyertai kita, ya. Nah, kita harus jujur, harus melakukan hal yang benar, ya, memberi contoh kepada orang lain, melakukan hal yang benar, menjadi saksi Kristus. Nah, satu hal lagi anak-anak, sekarang kita akan sungguh-sungguh melakukan sesuatu untuk orang lain, yaitu dengan berdoa. Mari kita membuat sikap doa yang baik dan benar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha murah, yang maha kasih, pada hari ini kami bersyukur karena kami boleh mengikuti Bina Iman. Pada hari ini pula Tuhan, Engkau memberikan orang-orang di sekitar kami yang begitu kami perlukan, yang begitu membantu kami. Maka pada hari ini anak-anak Bina Iman akan mengungkapkan doa-doa kepadamu. Tuhan, kiranya Engkau mendengarkan doa-doa kami ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, kuduskanlah para imam, biarawan, dan biarawati. Mereka telah Kau panggil dan Kau pilih untuk mengabdi-Mu dengan melayani sesama dimanapun mereka berada. Berilah mereka kekuatan-Mu, sehingga dimanapun mereka berada senantiasa menghadirkan cinta-Mu. Sehingga setiap orang yang berjumpa dengan mereka dapat merasakan dengan-Mu sendiri. Semoga melalui kehadiran mereka di tengah dunia ini, mereka membawa kegembiraan, pelepasan dari segala tekanan hidup, dan membawa janji keselamatan yang Kau tawarkan. Ya Roh Kudus, terangilah budi dan hati mereka, serta bawalah mereka masuk ke dalam keheningan batin, dan kehidupan doa. Semoga mereka senantiasa mengerti dan dimampukan untuk menjalankan kehendak-Mu di tengah dunia ini, sehingga berkat karunia Roh-Mu, mereka senantiasa memberi kesaksian misteri Allah Tritunggal, misteri cinta kasih. Bunda Maria, dampingilah mereka, sebagaimana Engkau juga mendampingi putra-Mu Yesus sampai di kayu salib. Amin. Mari kita berdoa untuk TNI Polri. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk seluruh anggota TNI Polri yang bertugas menjaga keamanan bangsa Indonesia. Semoga anggota TNI Polri selalu Tuhan beri kesehatan, keselamatan, dan semangat dalam menjalankan tugasnya. Semakin sabar dalam melayani, mengayomi masyarakat. Berilah mereka kekuatan-Mu, sehingga dimanapun mereka berada senantiasa menghadirkan cinta-Mu, sehingga negara kami Indonesia selalu aman dan damai. Tuhan, kami juga berdoa bagi para pemimpin negara, aparat pemerintahan. Berilah kepada para pemimpin negara ini hikmat dan kebijaksanaan-Mu untuk memimpin negara yang besar ini, sehingga negara ini menjadi negara yang adil dan makmur, aman dan sentosa. Amin. Yesusku, terima kasih Engkau beri kami ayah dan ibu yang baik, yang dengan sabar mendidik dan membesarkan kami. Mereka sangat menyayangi kami. Kami mohon berkatilah mereka dalam usahanya mencukupi kebutuhan kami, baik jasmani maupun rohani. Bimbinglah mereka dengan kekuatan Roh Kudus-Mu. Terangilah jalan hidup mereka, sehingga mereka selalu berada di jalan-Mu, jalan kehidupan kekal. Jauhkan mereka dari sakit dan penyakit. Lindungilah mereka dari kejahatan dan kecelakaan. Hiburlah mereka di saat susah dan kuatkan pengharapan mereka dalam penderitaan. Semoga kami sekeluarga tetap bersatu dalam cinta kasih-Mu yang abadi. Amin.
Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas Bapa dan Ibu guru yang telah mengajar kami dengan tulus hati. Berkatilah mereka agar selalu sehat dan bahagia dalam panggilan hidupnya. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Santo Ambrosius, doakanlah kami, amin. Tuhan Yesus, bantulah para dokter, perawat, bidan, dan para tenaga medis yang merawat orang-orang sakit dan pasien COVID-19. Kuatkanlah mereka ya Tuhan, teguhkanlah hati mereka, berilah mereka kesabaran dalam upaya memberikan pertolongan kepada sesama yang membutuhkan bantuan kesehatan ini di saat virus corona ini terus berkembang di muka bumi ini. Jagalah mereka ya Tuhan bersama keluarganya agar tetap aman, sehat, dan Engkau selalu memberi kekuatan dan semangat dalam pelayanannya. Amin. Demikianlah permohonan kami ya Tuhan. Kami satukan permohonan kami lewat doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Ambrosius, doakanlah kami. Amin. Yang Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku bintang misioner, kuwartakan Injil Tuhan. Aku bintang misioner, aku laskar Tuhan. Ku kobarkan semangat, 2D dan 2K, doa, derma dan kurban, kesaksian. Tanpa cemas, tanpa ragu, tanpa bimbang dan takut, ku yakin, ku teguh, Tuhan sertaku selalu. Tanpa cemas, tanpa ragu, tanpa bimbang